Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, bertemu lagi dengan saya Meliti Nufus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas luar kelas Bimba hari ke-37. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa syarat sebelum memberikan modul matematika 2A? Nah, di sini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama itu, anak harus sudah terampil matematika 1B. Nah, yaitu anak sudah kenal simbol angka 0 sampai 10. Nah, yang kedua, anak itu harus sudah terampil modul tulis 1A. Nah, konsep dasar menulis yaitu menulis dimulai dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, sehingga psikomotorik anak itu sudah kuat. Nah, kenapa anak itu harus terampil modul tulis 1A? Karena di modul matematika 2A ini anak itu dilatih untuk menulis simbol angka. Nah, sehingga anak sudah kuat psikomotorik halusnya dan harus paham konsep dasar menulisnya. Ya, pertanyaan nomor 2 itu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul matematika 2A? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 2A. Nah, sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak terampil dalam menulis simbol angka 1 sampai 5. Nah, pertanyaan nomor 3 itu, bagaimana cara motivator memberikan modul matematika 2A? Nah, di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, awali dengan mengajak anak berdialog dan memberikan motivasi untuk anak. Nah, yang kedua, mengajak anak untuk menulis simbol angka 1 sampai 5 dengan dibimbing oleh motivator menulis simbol angka 1 sampai 5 dengan konsep menulis yang benar. Nah, yang ketiga, tahapan dalam modul matematika 2A itu menulis simbol angka 1 sampai 5 dengan bantuan titik-titik dan menulis simbol angka 1 sampai 5 tanpa bantuan titik-titik. Nah, yang keempat, dalam satu lembar modul matematika 2A itu tidak harus diselesaikan semua. Nah, yang utamanya itu adalah proses. Nah, yang kelima, motivator itu memberikan reward kepada anak dan melakukan evaluasi. Ya, pertanyaan nomor 4 itu, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul matematika 2A? Nah, cara mengevaluasi tujuan utama yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak tersebut. Nah, pastikan anak itu tertarik sehingga anak akan senang, semangat, dan antusias dalam bermain modul. Nah, sedangkan cara mengevaluasi tujuan khusus yaitu perhatikan saat anak menulis. Nah, pastikan anak tersebut sudah terampil dalam menulis simbol angka 1 sampai 5 dengan benar. Pertanyaan nomor 5 itu, apa tahap selanjutnya setelah modul matematika 2A, yaitu modul matematika 2B. Ya, pertanyaan yang bagian B nomor 1 itu, apa syarat sebelum memberikan modul matematika 2B? Nah, syaratnya itu anak harus sudah terampil modul matematika 2A, yaitu menulis simbol angka 1 sampai 5. Pertanyaan nomor 2 itu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul matematika 2B? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 2B. Nah, sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak terampil dalam menulis simbol angka 6 sampai 10. Ya, pertanyaan nomor 3 itu, bagaimana cara motivator memberikan modul matematika 2B? Nah, di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, awali dengan mengajak anak berdialog dan memberikan motivasi untuk anak. Nah, yang kedua, mengajak anak untuk menulis simbol angka 6 sampai 10. Diawali dengan memegang tangan anak sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Nah, yang ketiga, tahapan menulis dalam matematika 2B yaitu menulis simbol angka 6 sampai 10 dengan bantuan titik-titik dan menulis simbol angka 6 sampai 10 tanpa bantuan titik-titik. Nah, yang keempat, dalam satu lembar modul matematika 2B tidak harus diselesaikan semua. Nah, yang utamanya itu adalah prosesnya. Nah, yang kelima itu motivator memberikan reward kepada anak dan melakukan evaluasi. Nah, pertanyaan nomor 4 itu, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul matematika 2B? Nah, cara mengevaluasi tujuan utama yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak tersebut. Nah, pastikan anak itu tertarik sehingga anak akan senang, semangat, dan antusias dalam bermain modul. Nah, sedangkan cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu perhatikan saat anak menulis. Nah, pastikan anak sudah terampil dalam menulis simbol angka 6 sampai 10 dengan benar. Ya, pertanyaan nomor 5 itu, apa tahap selanjutnya setelah memberikan modul matematika 2B, yaitu modul matematika 4A. Nah, tetapi sebelum memberikan modul matematika 4A, di sini terdapat syarat lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu gitu. Nah, yaitu modul matematika 3B. Ya, pertanyaan yang bagian C nomor 1 itu, apa syarat sebelum memberikan modul matematika 3A? Nah, di sini syaratnya itu anak harus sudah terampil modul matematika 1B, yaitu mengenal simbol angka 0 sampai 10. Ya, pertanyaan nomor
2 itu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul matematika 3A? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 3A. Nah, sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Ya, pertanyaan nomor 3 itu bagaimana cara motivator memberikan modul matematika 3A? Nah, di sini yang pertama itu pada modul ini anak itu harus sudah mengenal simbol angka 0 sampai 10. Nah, yang kedua, motivator mengajak anak untuk berhitung dengan menggunakan jari tangan dengan narasi sebagai berikut. 1 ditambah 1 berapa ya? Nah, yang ketiga, minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Nah, yang keempat, motivator mengajak anak untuk menarik garis. Nah, yang kelima, motivator memberikan reward kepada anak dan melakukan evaluasi. Nah, yang keenam, dalam satu lembar modul matematika 3A tidak harus diselesaikan semua. Nah, yang utamanya itu adalah prosesnya. Ya, pertanyaan nomor 4 itu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul matematika 3A? Nah, cara mengevaluasi tujuan utama yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak tersebut. Nah, pastikan anak itu tertarik sehingga anak akan senang, semangat, dan antusias dalam bermain modul. Nah, sedangkan cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu pastikan anak terampil dalam berhitung menggunakan jari tangan dengan benar dan mengerjakan modul secara mandiri. Ya, pertanyaan nomor 5 itu apa tahap selanjutnya setelah modul matematika 3A, yaitu modul matematika 3B. Ya, pertanyaan yang bagian D nomor 1 itu apa syarat sebelum memberikan modul matematika 3B, yaitu syaratnya anak harus sudah terampil di modul matematika 3A, yaitu mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Ya, pertanyaan nomor 2 itu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul matematika 3B. Nah, tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 3B. Nah, sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Ya, pertanyaan nomor 3 itu bagaimana cara motivator memberikan modul matematika 3B? Nah, caranya itu yang pertama, pada modul ini anak itu harus sudah mengenal simbol angka 0 sampai 10. Nah, yang kedua, motivator mengajak anak berhitung dengan menyimpan angka yang besar. Nah, yang ketiga, minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Nah, yang keempat, mengajak anak untuk menarik garis. Nah, yang kelima, motivator memberikan reward kepada anak dan melakukan evaluasi. Nah, yang keenam, dalam satu lembar modul matematika 3B itu tidak harus diselesaikan semua. Nah, yang utamanya itu adalah prosesnya. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul matematika 3B? Nah, cara mengevaluasi tujuan utama yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak tersebut. Nah, pastikan anak tertarik sehingga anak akan merasa senang, semangat, dan antusias dalam bermain modul. Nah, sedangkan cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu pastikan anak mampu berhitung dengan konsep menyimpan dan anak mengerjakan modul secara mandiri. Ya, pertanyaan nomor 5 itu apa tahap selanjutnya setelah modul matematika 3B, yaitu modul matematika 4A. Nah, dalam memberikan modul matematika 4A ini terdapat syarat lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu modul matematika 2B. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.